Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Roslina selaku dosen mata kuliah Sains Data. Demikian juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa MTSIA. Izinkan saya pada kesempatan ini mempresentasikan artikel yang telah saya tulis dengan topik pemanfaatan Big Data pada instansi pemerintah. Dalam hal ini, instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik. Big Data adalah istilah yang diberikan pada sekumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemproses data lainnya. Data yang sangat besar ini dipicu dengan perkembangan internet yang begitu cepat, yang mana seperti saat ini kita lihat internet sudah menyentuh level masyarakat dari segala usia, mulai dari orang tua, remaja, anak-anak, sudah dimanjakan dengan gadget, yang mana setiap hari itu sudah terkoneksi dengan internet. Banyak hal yang bisa dilakukan, seperti mengakses hiburan melalui YouTube, TikTok, demikian juga e-commerce, belanja-belanja, itu sudah menggunakan internet. Sehingga data-data tersebut sangat begitu cepat tumbuh setiap detik, setiap menit, bahkan setiap hari. Nah, dari data ini yang sangat besar dan kompleks ini, maka harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan eh, masyarakat juga. Sehingga dari data-data yang sudah terkumpul tadi, big data tadi, bisa diolah, dianalisis, menghasilkan informasi, bahkan menghasilkan ilmu pengetahuan, mengetahui bagaimana pola-pola konsumsi masyarakat, mungkin juga apa pola-pola hal-hal apa yang sering dicari oleh masyarakat, dan ini bisa dimanfaatkan dalam rangka pengambilan kebijakan maupun keputusan. Selanjutnya, adapun karakteristik utama dari big data ini, secara umum ada 3 yang sering disebut dengan 3V, kemudian berkembang menjadi 5V. 3V yang pertama itu adalah terkait dengan volume. Volume data dalam hal ini jumlah ataupun kapasitas data yang dikelola itu sudah cukup besar. Kemudian yang kedua adalah velocity. Ini berkaitan dengan bagaimana kecepatan memproses data. Jadi kecepatan memproses data tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan data setiap detik, setiap hari, seperti itu. Kalau kita lihat di perangkat kita juga, laptop misalnya, kalau sudah semakin besar datanya itu, maka akan mempengaruhi kecepatan dari laptop kita. Sehingga big data ini memiliki peran penting bagaimana dikelola supaya pertumbuhan data itu diimbangi dengan kecepatan pemrosesan datanya. Kemudian yang ketiga adalah 3V yang ketiga adalah variety, yaitu karakteristik sumber data yang begitu beragam. Jadi dari data-data nominal, angka yang bisa diolah seperti itu, dan ada juga data-data yang seperti angka tadi itu bisa disebut sebagai data yang terstruktur, ya. Kemudian ada data-data yang juga yang tidak terstruktur. Nah, ini seperti video, seperti itu ya, gambar itu tidak terstruktur dan perlu diolah kembali. Itu 3 karakteristik utama big data. Yang berkembang menjadi 5, ada tambahan 2 yaitu veracity dan value. Nah, untuk veracity itu adalah terkait dengan
kepercayaan, trusted, atas sumber data. Kenapa ini penting? Karena ketika data sampah yang masuk, maka sebaik apapun mengolahnya, yang keluar juga akan sampah juga seperti itu. Sehingga penting bagaimana kepercayaan atas sumber datanya, supaya outputnya nanti, informasi yang dihasilkan juga menjadi informasi yang andal dan dapat dipercaya digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan. Kemudian yang kelima adalah value. Nah, ini sebenarnya ini yang utamanya, value nilai. Dari volume data yang begitu besar tadi, pemprosesnya sudah cepat, beragam sumber datanya, kemudian tadi sudah terpercaya. Nah, diharapkan itu memberikan nilai bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini pengambilan kebijakan di dunia bisnis maupun di sektor publik atau sektor pemerintahan. Nah, ini tadi klasifikasi data itu ada dua, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, kalau dia data terstruktur itu dia kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sudah jelas dia, sudah terdefinisi, sudah ada di program-program sebelumnya. Ini data-data ini dapat berupa data transaksional, olap data, tradisional, RDBMS, file CSV, spreadsheet gitu ya. RDBMS, Reading Database Management System. Jadi sudah bisa dibaca oleh aplikasi-aplikasi yang terdahulu yang sudah pernah ada. Kemudian kalau dia data tidak terstruktur, ini adalah kelompok data yang tekstual. Nah, dan tekstual dengan format tidak menentu dan tidak memiliki struktur melekat. Sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha ataupun tools, alat, dan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, seperti video, email, media sosial, audio, dan lain-lain. Nah, ini perlu dikonversikan lagi data ini sehingga menjadi data terstruktur. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan pengelolaan big data itu? Nah, dalam tahapan pengelolaan big data itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu adalah acquire. Acquire ini berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Bagaimana cara mendapatkan datanya. Kemudian setelah data didapatkan, access. Access berhubungan dengan daya akses data. Jadi bagaimana tata kelola, bagaimana mengintegrasikan antar data, kemudian storage-nya, daya tampungnya, dan computing. Bagaimana mengelola data itu. Data-data diperoleh tadi, bagaimana data itu bisa diakses dengan cepat, tata kelolanya baik, terintegrasi satu sama lain, seperti itu. Kemudian setelah itu, tahapan berikutnya adalah analitik. Nah, data yang telah didapatkan tadi, telah tertata kelola dengan baik, diolah menjadi informasi agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, dianalitik oleh sistem big data itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah application. Nah, application ini merupakan visualisasi dan reporting atas hasil analitik data. Jadi informasi yang diperoleh dari analisis data tadi diaplikasikan. Nah, diaplikasikan, digunakan, hasil pengolahan data digunakan. Misalnya, tadi ketahui sumber-sumber kemacetan pada satu titik. Nah, diolah datanya setiap jam berapa terjadi kemacetan, kemudian arah dari mana yang menyebabkan kemacetan, dapat informasi itu dari berbagai sumber data yang sudah diakses. Kemudian itu divisualisasikan, diberikan reportnya, laporannya, hasil misalnya diambil kebijakan oleh dinas perhubungan, misalnya dengan mengubah arah yang dulunya 2 arah menjadi 1 arah, dan kebijakan-kebijakan lain yang bisa diaplikasikan. Kemudian apa saja manfaat big data dalam pelayanan publik? Yang pertama, tentu dengan data yang begitu besar tadi, sumbernya bermacam-macam, apalagi sekarang ini masyarakat sudah sangat erat dengan media sosial, apa-apa, kemana dia pergi, update di media sosial. Nah, dari situ ketika data-data tersebut
menjadi big data dimanfaatkan oleh pemerintah, dalam hal ini sektor publik ya, yang mana sektor publik itu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik, kepuasan kepada publik atas layanan-layanan yang diberikan dengan menggunakan uang rakyat, dalam hal ini APBD. Nah, jadi yang pertama itu mendapatkan feedback ataupun respon dari masyarakat. Nah, masyarakat akan beri feedback, oh bagus ya setelah dibuatkan kebijakan pengubahan jalur tadi sudah semakin lancar misalnya, atau sebaliknya setelah dilakukan pengubahan jalur malah semakin macet. Nah, data-data ini ketika diolah ada feedback kepada pemerintah, pemerintah bisa melakukan evaluasi, evaluasi dan merevisi kebijakan atau mempertahankan kebijakan yang sudah baik. Kemudian yang kedua, membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. Nah, ini juga dengan mempelajari pola-pola kebiasaan masyarakat, biasanya di bulan-bulan berapa misalnya masyarakat eh, ramai membayar pajak daerah, ramai mengurus surat-surat. Nah, sehingga dibuatkan layanan terpadu. Jadi satu atap misalnya, di mana pada saat masyarakat mau mengurus data kependudukan, dia bisa juga membayar pajak seperti itu. Nah, informasi-informasi itu diperoleh oleh pemerintah melalui pengolahan big data yang sudah terkumpul sekian waktu lama berlalu seperti itu. Termasuk tadi juga dari tangkapan-tangkapan data dari media sosial. Nah, itu harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang baik untuk pelayanan publik. Kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang ada dan berdasarkan data. Jadi solusinya itu bukan hanya menggunakan perasaan, sepertinya begini dibuat supaya bagus gitu. Tidak pakai kata-kata seperti tapi by data tadi, by data tadi misalnya masalah titik-titik kemacetan. Oh datanya, oh di sini yang macet, di sini macet. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini bisa meningkatkan pelayanan kepada publik yang nantinya itu akan tercermin dari kembali yang pertama tadi feedback feedback dari masyarakat. Masyarakat akan menyatakan kepuasannya yang pada akhirnya nanti indeks kepuasan masyarakat dapat meningkat. Yang berarti kalau indeks kepuasan masyarakat meningkat, berarti masyarakat sudah semakin merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Seperti itu. Tidak hanya masalah kemacetan tadi, misalnya masalah jalan rusak. Begitu data itu cepat dikelola, pemerintah bisa lebih cepat mengambil tindakan. Oh ternyata ada lokasi-lokasi, jalur-jalur, ruas jalan yang selama ini tidak diketahui oleh pemerintah, kondisi sudah rusak. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi tentunya data yang begitu besar tadi butuh effort, usaha yang luar biasa dari pemerintah agar bisa diolah data dari berbagai sumber tadi. Nah, dalam hal ini lah peranan big data itu betul-betul harus dikelola sehingga historinya dapat dianalisis dan memberikan hasil analisis tersebut memberikan informasi yang akhirnya bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pemanfaatan big data dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.